Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita dari Hotel Business Program dengan saya Vincent. Saya dengan Sandy. Nah, kita hari ini ada yang spesial buat teman-teman semua, di mana kita dari Faculty of Tourism Planner dan khususnya Hotel Business Program, kita bekerja sama dengan salah satu brand ternama nih, yaitu adalah Whitakers. Nah, Whitakers ini memang kita kerjasama dengan New Zealand and Trade and Enterprise, di mana memang kita di-challenge nih untuk bisa creating new products dari sisi pastry dan juga beverage yang berbahan dasar dengan coklat Whitakers. Nah, hari ini kita bikin untuk beberapa minuman. Nah, beberapa minuman ini, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini kita pakainya udah tahu nih ya, sponsor utamanya nih Whitakers. Nah, di sini Whitakers ini banyak banget aneka ragam flavornya. Dan teman-teman nanti bisa lihat nih kita mau pakai apa aja. Oke? Untuk sekarang kita mau buat dulu minuman yang pertama. Nah, minuman pertama kita bilangnya adalah White Chocolate Russian. Oke? Kita coba ya. Sambil Sir Sandy mempersiapkan, jadi kita pengen share ke teman-teman nih bahwa Whitakers ini mendapatkan award di mana memang ada New Zealand Most Trusted Brand, di mana dengan kategori confectionery selama 9 tahun berturut-turut nih guys. Di mana kalau kalian lihat sendiri di sini ada berbagai display dari coklatnya. Itu kita bisa nikmati coklat yang sangat luar biasa. Dan kemarin kita sempat challenging ya, San. Betul. Karena dari coklat bar atau coklat blok itu kita harus buat suatu minuman. Dan akhirnya kita coba bisa sajikan untuk teman-teman semua nih. Yes. Silakan, San. Oke. Thank you, Sir Vincent. Nah, sekarang kita mau bikin White Chocolate Russian. Nah, di sini ada ingredient yang memang kita harus panaskan dulu. Oke. Yang pertama, saya siapkan dulu waternya. Waternya di sini kurang lebih 100 ml. Oke, kemudian untuk gulanya, di sini saya kurang lebih masukkan 3 sendok teh. Saya mulai panaskan terlebih dahulu. Oh, berarti tadi air putih dengan sugar? Yes, pertama itu dulu. Oke, nah di sini saya mau pakai itu adalah untuk creamy milk-nya dari Whitakers. Nah, untuk dimasukkan di dalam larutan di sini. Oke, kita lihat jadi seperti apa ya. Di sini saya menggunakan coklatnya kurang lebih 180 mg. Ini kalau bisa dilihat ini kurang lebih ada pakai menggunakan 4 bar. Saya revisi sedikit, 180 gram mungkin ya, San? Yes, sorry. Ini kayaknya masih grogi ini kayaknya. Nah, ini boleh sharing sedikit nggak, Sir Sandy, bahwa teman-teman ini kan nanti bisa buat coklatnya di rumah juga ya? Betul. Nggak susah kan ya dapat bahannya nih ya? Sangat tidak susah. Kalian bisa cari Whitakers ini di supermarket terdekat sih sebenarnya itu ada semua. Oke, di sini saya mulai untuk diperkecil dulu coklatnya biar nanti larut dalam air panasnya lebih cepat. Sir Sandy pakai yang creamy milk? Yes, pakai creamy milk. Wow. Oke. Tadi namanya apa, Sir? Boleh diulang, Sir? White chocolate, White Russian chocolate. White Russian chocolate. Yes. Berarti kalau saya terka-terka ini alkohol ya, Sir? Ah iya betul. Nah, di sini saya pakai menggunakan nantinya adalah vodka, ya, kemudian sama Kahlua. Oke. Vodkanya kita pakai Grey Goose, sorry. Oke, vodkanya kita pakai Grey Goose, terus kemudian kita pakai Kahlua. Nah, buat teman-teman juga kita mengingatkan nih bahwa untuk alcoholic beverage pastikan bahwa teman-teman sudah lewat dari 21 tahun dulu ya, sehingga tidak menyalahi dari aturan pemerintah di Indonesia. So please make sure kalian sudah ada 21 tahun tidak mencoba hal. Tapi don't worry, di akhir nanti kita akan kasih produk yang juga non alkohol atau kita sebut dengan mocktail. Oke, ini udah mulai larut dari saltnya, dari waternya, sama dari coklatnya. Ya. Mungkin kamera boleh ngadep sedikit biar kasih lihat gitu ya coklatnya melt. Wangi sekali, harum sekali. Sangat wangi sekali. Ini belum kita minum dan kita belum coba taste rasanya. Ini aja sudah, sorry. Iya. Ini wanginya itu udah wangi ini banget ya. Flavornya udah
Waduh, siap disantap. Ini sayangnya kalau teman-teman nyaksiin cuma ada di YouTube doang nih. Betul. Jadi kalau memang nanti pandemi dan kita sudah beraktivitas normal, kita undang teman-teman untuk kita bisa coba bareng. Supaya kenapa? Kita bisa mencium aromanya secara langsung untuk coklat dari Whittaker yang enak banget. Dan juga dari sisi taste terakhir pada saat produk ini sudah jadi. Betul. Langkah selanjutnya apa besar Sandy? Oke, ini sudah bubble ya, jadi udah panasnya udah oke banget, udah pas. Ingredientnya juga udah menyatu semua, tidak ada yang tersisa. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini udah nggak ada lagi batang coklatnya lagi, ya. Oke, ini di sini saya matikan. Ya. Nah, di sini saya pisahkan terlebih dahulu. Ini coklat sosnya. Saya bantu. Thank you, sir. Oke, jadi ini coklat sosnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah, dari sini kita baru meracik untuk ke minumannya, untuk mencampurkan dengan si liker tersebut. Oke, kita mulai ya. Nah, saya kasih dulu nih sama teman-teman bahwa kita sudah siapkan juga untuk yang sudah diinginkan. Karena gini, kalau misalkan saya menggunakan yang langsung, yang hot ini, nanti kemudian dicampur dengan si es, yang akan jadi masalah adalah nanti si esnya cepat lumer dan nanti yang ada rasa coklatnya itu akan hambar. Makanya di sini saya siapkan dulu yang sudah saya dinginkan, ya. Oke, dan saya sudah siapkan shaker dulu. Oke, siapkan sepatunya. Kemudian saya siapkan. Oke, di sini saya pakainya adalah vodka, Grey Goose, dan Kahlua, Authentica. Oke, dan saya menggunakan juga salah satunya ini krim. Oke, nah keempat ingredient ini kita jadiin satu ya. Ini nah, air saya udah karena wanginya ini benar-benar ini strong banget sih. Ya. Dan aduh rasanya pengen. Kita coba, saya nggak sabar untuk hasil jadinya. Saya bagian testing ya, Sir Sandy ya. Boleh. Oke, di sini kita pakai Grey Goose-nya ini adalah 1,5 oz. Oke. Nah, diutamakan bahwa teman-teman perlu dikasih tahu adalah 1 oz itu kita sampai full. Kemudian 1,5 oz ya, 1,5 oz. Sorry. Ya. Terus kemudian kita menggunakan kaluanya di sini 0,5 oz aja. Oke, kemudian kita menggunakan sorry chef. Di sini saya menggunakan krimnya 0,5 oz saja. Oke, nice. Nah, kemudian kita masukin nih untuk master ingredientnya, yaitu dari Whittakers. Oke? Nah, ini yang benar-benar bikin sangat ulala. Oke. Nah, mungkin buat tips teman-teman sendiri nih. Jadi kenapa Sir Sandy pakai bahan yang sudah kita buat dulu sebelumnya? Karena pada saat coklat itu kita panaskan, nanti akan berpengaruh terhadap style atau metode yang kita gunakan untuk mixing drink. Karena nanti coklat yang panas itu bisa melelehkan aisnya, kemudian nanti hasil jadinya jadi watery. Jadi please make sure juga bahan yang kita pakai itu sudah minimal suhu ruangan, gitu ya, supaya tidak watery nanti hasil jadinya. Betul. Di sini saya menggunakan 4 sendok teh, ya. Agak sedikit messy sedikit. Oke. Nah, kita udah masukin semua, kemudian kita langsung shake. Nah, di sini karena teman-teman udah lihat dia punya coklatnya ini sedikit tadi udah mulai keras, jadi kita shake-nya harus sedikit lebih harder, oke?
Oh, nice. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita strain. Nah, teman-teman, saya juga mau ngasih tahu nih sama teman-teman bahwa di sini saya menggunakannya itu ada coklat Whittaker's lagi untuk dirimnya, beserta ini yang paling penting, ini yang bikin tambah legit lagi adalah dari si almond. Nah, almondnya di sini saya sudah haluskan, kemudian saya taruh di bibir gelasnya. Oke, seperti ini, ya. Nah, langkah terakhir hanya tinggal dituangkan saja, Sir? Betul sekali, hanya tinggal dituangkan saja. Kemudian nanti kita tambahin garnish yang benar-benar bikin, ini menikmati sekali. Oke, sekarang kita coba untuk tuang minumannya. Aduh, saya udah nggak sabar nih, Sir. Lala. Ini sayang banget sih teman-teman nggak bisa nyaksiin langsung gitu ya. Kalau nggak kita sudah bagi ke mereka. Pastinya. Oke. Sudah selesai, tapi kurang satu. Ini yang paling kece. Ini senjata pamungkas nih ya? Ini senjata pamungkasnya. Di sini saya berikan adalah potongan dari si Whittaker's-nya. Nah, saya menggunakannya adalah Milky Cream. Oke? Voila. Ini dia White Russian Chocolate. Nah, buat teman-teman, nanti ada yang bertanya-tanya, Sir, kayaknya coklatnya udah dilihat enak banget nih. Kita kalau di sini mah udah tergoda sekali dengan aroma, gitu ya. Belum saya ngerasain nih. Nah, kira-kira beli coklatnya di mana, Sir Sandy? Nah, coklatnya ini ada di supermarket yang import sih. Jadi misalkan supermarket besar-besar ya? Iya. Yang lebih middle to up gitu ya, yes. Middle to up market. Nah, teman-teman bisa cari juga di situ banyak sekali banget dari coklat Whittaker's. Yes. Nah, kalau di sini saya boleh sebutkan nih Sir Vincent ya. Nah, di sini nih ada juga yang favorit juga. Ini peanut butter juga favorit. Kemudian ada Dragana. Dan kemudian nanti ada white chocolate. Nah, nanti habis ini Sir Vincent mau pakai yang mana nih? White chocolate. Karena jarang sekali white chocolate ini digunakan di minuman. Jadi itu challenging juga. Kita akan bikin sesuatu buat kalian. Nanti di sesi 3 ya. Betul. Dan di sini juga saya mau ngasih nih sama teman-teman. Juga Whittaker's ini kemasannya ada banyak macam ya. Jadi ada yang full seperti ini one bar, ada juga yang kemasan kecil-kecil yang imut-imut. Oke? Nah, Sir, daripada nunggu lama saya udah sabar coba. Boleh. boleh. Kita coba ya. Yuk, silakan. Enak banget gitu ya. Vodkanya berasa, terus kemudian tadi pakai kahwa juga. Yes, pakai. Dan yang terutama coklatnya itu nggak enak banget. Sometimes kalau kita makan coklat itu bisa bikin kita terlalu enak banget gitu ya. Tapi karena tadi Sir Sandy metodenya dia pakai dicairkan dulu pakai sugar juga, kemudian ada crunchy dari almondnya, betul. Itu membuat rasanya enak banget. Dan di sini saya pakai krimnya itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman lihat di resipi yang lain, mungkin dikasih whipped creamnya itu bisa satu pos bahkan sampai 50 mili anggapannya, karena satu porsi 30 mili. Nah, saya nggak kasih banyak-banyak karena kenapa? Dari Whittaker's-nya ini kita nggak mau menghilangkan rasanya nih. Kalau kita pakai si krim banyak-banyak. Kalau misalkan kita pakai krim sedikit aja, tapi bikin legit nih rasanya nih ketika diminum menggugah selera nih. Makanya tadi saya kasihnya hanya setengah oz. Oke? Makanya di sini Whittaker's-nya kita lebih utamakan. Tapi yang paling cocok ketika saya makan garnishnya, saya susulkan dengan liquidnya, saya kunyah bareng itu enak banget. Tidak balik lagi tidak mate gitu, tidak enak. Nah, itu yang saya bilang sama teman-teman bahwa saya pakai krimnya itu sedikit biar tidak enak atau mate itu. Oke? Saya umpetin dulu lah. Itu buat saya nanti. Oke, kita mau yang selanjutnya nih. Sir Vincent mau coba buat? Monggo. Oh, saya dulu boleh. Nah, nanti yang sesi kedua ini tadi Sir Sandy udah kasih sedikit bocoran gitu ya. Kita pakainya white chocolate. Nah, white chocolate ini kenapa kita pakai? Karena di samping memang dari jarang sekali dipakai untuk minuman, biasanya akan lebih banyak ke pastry product. Saya coba buat ini kita gabungkan dengan yang namanya coffee. Nah, coffee-nya ini kita sendiri, ini kita pakai dengan metode cold brew.
gitu ya, cold brew. Nah, kopinya itu sudah kita siapkan di chiller kita di belakang, akan diambil sama Sir Sandy juga. Nah, kopinya itu cold brew seperti di sesi kita sebelumnya. Kopinya itu takarannya saya pakai 1:12 dan saya pakai kopinya itu dari Kintamani, di mana Kintamani itu taste-nya adalah mild, lalu dan juga dari sisi taste-nya itu lebih ke fruity, sehingga akan lebih cocok untuk dibuat ice coffee atau cold brew yang kita sajikan nanti dengan white chocolate dari Whitakers. Nah, langkah yang harus kita buat adalah kita biasanya harus panaskan dulu airnya. Nah, kita mau coba untuk kalau Sir Sandy tadi kan dia panaskan coklatnya di dalam air gitu ya. Kalau saya hanya ingin memanaskan si coklatnya supaya melted terlebih dahulu. Nah, ini kita panaskan dulu. Nah, perbandingannya adalah kita pakai komposisinya, coklat Whitakers ini saya pakai 1 bar, 1 packaging. Itu kita pakai sekitar 200 gram. Nanti metodenya adalah kita chang dulu supaya dia nanti melted, kita melted coklatnya. Lalu kita tambahkan sedikit untuk susu kental manis SKM atau condensed milk, di mana kita pakainya cuma 10% aja dari coklat yang kita pakai. Hal ini kenapa? Biasanya kalau coklat banget itu tanpa ada condensed milk itu, apalagi kita buat dengan kopi, itu taste-nya akan lebih melekat dengan tambahan susu kental manis. Nah, setelah itu kita juga tambahkan di dalam si kopinya ini. Ini cold brew yang kita sudah dinginkan overnight selama 12 jam. Jadi kemarin saya buat itu sekitar jam 8 malam. Gitu ya, udah siap banget kita sajikan. Oke, kita buka dulu white coklatnya, kemudian nanti sambil kita nunggu airnya panas. Sir Sandy bisa cerita nggak sih? Mungkin Whitakers itu yang kemarin kita sempat bahas gitu ya. Coklat cukup unik itu dari New Zealand yang kalau bisa share ke teman-teman bahwa memang sudah mendapatkan penghargaan selama 9 tahun berturut-turut. Betul ya, banget. Untuk memang kategori confectionery, di mana memang New Zealand most trusted brand. Betul. Nah, di sini teman-teman bahwa brand yang bisa teman-teman jumpai ketika nanti kalian di New Zealand atau Australia, itu yang memang brand coklat yang paling oke banget dan rasanya paling kece banget dan banyak aneka ragamnya, itu bisa teman-teman bisa cari di Whitakers. Apalagi kalau misalnya dari sini teman-teman tiba-tiba langsung kepengen, terus kemudian langsung go shop atau go mart nih kayaknya langsung, benar. Atau pakai aplikasi yang lain. Wah, bisa nih, langsung dicoba di rumah dan langsung bisa disajikan dan dinikmati. Oke, nah di sini teman-teman Sir Vincent menggunakan white coklat. Ini white coklat, aduh, benar-benar menjurkan hati. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini kalau misalkan nanti udah mulai nanti di steam, itu baru di steam aja nih, itu aromanya udah keluar banget. Apalagi nanti ketika disajikan dalam minuman. Betul. Wah, benar-benar. Nah, buat gambaran teman-teman, tadi saya belum sebutin kita buatnya apa nih. Kita buatnya adalah white mocha coffee. Nah, white mocha coffee ini kalau teman-teman boleh tahu, kita juga ngambil inspirasi dari ada salah satu brand juga nih. Dan ini, wah, cocok banget. Oke? Betul. Nah, buat gambaran teman-teman juga, ketika coklat kita jadikan satu dengan kopi, itu biasanya namanya mocha. Yes. Dengan komposisi 1:1. Cuman kita pakai white coklat, jadi kita bisa sebut dengan white mocha. Betul. Nah, ini sambil nunggu ini panas dulu, Sir Sandy. Mungkin setelah itu baru kita bikin sausnya. Jadi di sini adalah saatnya kita bikin sausnya, di mana kita pakai tadi coklatnya ini adalah sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian nanti si condensed milk-nya itu kurang lebih kita pakai sekitar 10%, tapi dalam hal ini saya pakainya 1 ounces supaya dia nanti bisa meratakan si coklatnya. Lalu setelah itu sausnya itu kita juga tambahkan dengan fresh milk. Kita juga pakai fresh milk juga nih, supaya coklatnya bisa meleleh atau melted, tidak beku lagi. Nah, itu penggunaannya dari dari susunya. Nah, kenapa? Karena itu, kalau misalkan kalian tidak menggunakan susu tersebut, nantinya ketika kalian sudah steam, terus kemudian kalian angkat nih, nggak lama, tunggu cuma 1 menit atau 2 menit, itu langsung dia seperti fresh lagi atau membentuk lagi seperti balok lagi. Ya. Makanya di sini kita menggunakan tambahan susu biar dia tetap berupa, kalau bisa dibilang sebagai liquid. Oke? Nah, teman-teman mau lihat seperti apa? Kita lihat nih. Ini airnya udah mulai panas. Tapi karena di sini juga anginnya cukup dingin, AC-nya cukup dingin, jadi kita ditunggu sebentar.
Nanti setelah metodenya, setelah coklat ini melted semua, terus kemudian kita pakaikan tadi sudah ada condensed milk sekitar 10% atau kita pakai dalam 1 ounces, lalu kita baru tambahkan milknya di terakhir. Supaya bisa tadi Sir Sandy bilang memeltedkan coklatnya itu supaya tidak beku lagi. Dan yang ini nih Sir Sandy, ini saya nggak pakai alkohol. So gitu. Teman-teman di rumah itu bisa nyoba dan bisa langsung buat. Tapi karena kita pakainya cold brew, berarti hari ini buat, besok baru nikmatin. Nah, ini lebih seru lagi nih. Kenapa? Ternyata yang Sir Vincent buat itu tidak sama sekali tidak menggunakan alkohol atau liquor. Oke, jadi teman-teman di rumah hanya tinggal buat cold brew-nya aja. Yes. Kemudian besok langsung bisa dinikmati. Oke, nah pembuatan cold brew ini simple banget. Kamu hanya menuangkan dari si bubuk kopinya, dan bubuk kopinya kalau bisa udah dalam yang untuk ininya grindingnya itu fresh, yang paling kasar. Terus kemudian kalian masukkan ke dalam satu vessel atau ke dalam satu botol, dan kemudian kamu tuangkan airnya, misalkan kamu pakainya menggunakan 1 liter. Nah teman-teman jangan lupa nih perbandingannya itu yang sudah ditekankan di dalam Coffee Master di US itu adalah 1:18. Betul. Tapi teman-teman bisa nih kreasi, misalkan kalau saya sukanya yang lebih kental. Maksudnya lebih kental seperti apa? Jadi perbandingan adalah 1:12. Yes. Nah, jadi dengan komposisi seperti itu flavornya atau aromanya lebih ini banget. Dan kita menggunakannya ini kopinya itu adalah dari Toraja ya, Sir ya? Kintamani, saya pakai yang lain. Oh, pakai yang light body ya? Yeah. Oh, pakai yang light body. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini nih, kenapa bilangnya light body? Kalau teman-teman bisa lihat, sorry, saya kasih tahu nih teman-teman ya. Ini sambil edukasi juga nih, Sir. Yes. Jadi, kalau misalkan kopinya itu kita pakai yang flavor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, warna kopinya itu tidak hitam pekat. Ya, tapi ini warnanya lebih terang. Nah, kalau misalnya lebih terang itu kita bilangnya light body. Dan di sini kita menggunakan Kintamani. Kintamani itu dia punya flavornya citrus. Yep. Wangi banget loh, teman-teman. Nah, di sini yang sudah baik lagi ya. Jadi si air kemudian dimasukkan dalam bubuk kopinya dalam satu vessel, dan kalau bisa ditutup ya, pakai botol gitu ditutup. Terus kemudian atau kalau misalkan kamu pakai vessel ini tinggal di-wrap. Setelah di-wrap itu kemudian langsung dimasukkan ke dalam kulkas atau chiller. Yep. Jangan freezer ya, yes. Tapi chiller. Ya, kan overnight 12 jam minimal. Nanti kalau misalnya masuk ke freezer, beku nggak kelar-kelar. Oke? Nah, jadi makin ke chiller dan selama hitungannya ada 12 jam. Nah, teman-teman ada yang bilang nih, saya dapat resepinya ada yang bilang 24 jam nih, Sir. Boleh juga 24 jam, nggak ada masalah. Tapi minimumnya adalah 12 jam. Kemudian besok pagi, kalian tinggal nikmatin. Apalagi ini, Sir, enak banget nih, Sir. Kalau misalkan pakai soda water dan pakai cold brew-nya. Aduh, nikmat sekali. Tapi sebenarnya ini cocok kita pakai yang namanya coklat Ghana. Wah, dark Ghana gitu ya. Sebenarnya dark Ghana, tapi karena saya juga kalau misalnya kita pakai coklat yang regular gitu ya, yang warnanya coklat, itu kayaknya nggak challenging. Jadi saya memutuskan untuk membuat white mocha dengan menggunakan white coklat. Nah, kalau teman-teman lihat udah jadi nih. Warnanya nggak keluar ya, Sir ya? Yes. Kalau pakai warna coklat-coklat lagi, Sir ya? Betul. Jadi kita kreasiin, kita pakainya yang putih. Oke, white coklat. Ini tadi perbandingannya adalah kita pakai tadi white coklatnya ada 200 gram. Terus kemudian komposisi dari susu kental manisnya ini, karena kita juga berhubungan sama kopi, susu kental manisnya adalah kita pakai 10%, atau dalam hal ini kita pakai 1 ounce itu 30 ml. Kemudian kita juga tambahkan fresh milk. Nah, ini sudah jadi nih guys. Kalau dilihat terlalu kok encer banget ya, Kak? Betul, karena ini coklatnya adalah karena masih dalam posisi panas. Nah, saya sudah siapkan. Ini sudah siap, tinggal kita dinginkan dulu. Balik lagi, kalau pembuatan beverage harus pastikan sausnya atau liquidnya itu sudah suhu ruangan dulu minimal, supaya tidak watery. Nah, ini saya sudah siapkan di sini, Mr. Sandy. Nah, ini adalah yang posisi sudah room temperature. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya juga mau kasih tahu ke teman-teman Mr. Sandy, ada yang kita kelupaan satu hal. Apa tuh? Jadi, Whittakers ini dia menyiapkan hadiah khusus buat teman-teman semua. Nah, mungkin boleh dilirik-lirik ke sini, Sir. Nah, yang di dekat sini, di sini ada coklat yang limited edition, di mana ada 3 jenis. Jadi, kalau teman-teman mau mencoba dan mendapatkan coklat limited edition ini, maka teman-teman itu harus ada challenge-nya nih, ada tantangannya nih.
Jadi teman-teman itu harus buat creation dari pastry maupun dari beverage yang kita demokan hari ini gitu ya, tapi tidak harus sama, tapi menggunakan salah satu bahan dari coklat barnya Whitakers. Betul. Nah, jadi kreasinya bebas tuh. Betul. Jadi misalkan teman-teman punya resipi sendiri atau resipinya diambil dari mana, itu please silahkan aja dan share ke kita, dan kemudian nanti dimasukin ke dalam studi kalian. Yes. Betul? Jangan lupa di tag Podomoro University dan juga hbp.pu. Serta betul, ada hashtagnya nih, hashtagnya adalah HBPXNZTE. NZTE. Boleh diulang ya, Sir ya? Boleh, boleh. Jadi itu adalah hashtagnya Podomoro di kalau gini hashtag ya. Hashtagnya. Kalau hashtag adalah PU X N ZTE. Betul. Oke, ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke, dan juga jangan lupa di tag ke Podomoro University dan juga hbp.pu. Betul. Yang dilaporkan apa aja, yang disubmit apa aja, itu hanya foto dari creation produknya yang sudah jadi gitu ya, yang sudah didandanin dikit, sudah diberikan gamis, yang dipercantik segala macam, beserta dengan resepi dan juga metodenya. Jadi hanya ditampilkan di captionnya ada metode, kemudian ada resepinya, kemudian tampilkan produk itu yang secantik dan semenarik mungkin. Betul. Nah, waktunya kapan nih deadline-nya selesai? Nah, kita beri deadline itu kurang lebih buat teman-teman itu 1 minggu. Yes. Cukup lama banget kan? Kalau buat teman-teman untuk order dulu nanti Whitakers-nya, cari Whitakers-nya di mana dulu, kemudian nanti coba di rumah. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa kita masih PSBB ya. Oke, nah next-nya nanti mungkin dibantu kita remind lagi kali ya. Betul. Terkait dengan competition sayang nih, kita juga pengen mau banget limited edition. Karena ini benar-benar limited coklat langsung dari NZTE. Oke, dari New Zealand Trade and Enterprise. Oke, di sini coklatnya, aduh, kalau ini bukan buat hadiah, kayaknya saya udah ambil duluan. Ini menggiurkan sekali soalnya, ini benar-benar limited edition. Oke, nah kita stepnya tadi belum selesai nih, ada white chocolate sauce yang udah jadi. Kemudian kita pakai kurang lebih 1,5 ounces. Nah, kalau memang kalian nggak pakai milk tadi, dia tidak akan secair ini. Jadi dia coklatnya kan kembali beku, gitu ya. Nah, kita pakai kurang lebih 1,5 ounces untuk si white chocolate sauce-nya. Setelah kita pakaikan 1,5 ounces, maka jangan lupa karena minumannya kita mau buat ice, maka jangan lupa ice cube-nya. Oke, sambil kita ini Sir Vincent buat, oke. Nah, udah jadi mixer. Udah, ini the moment of truth. Jadi kita tinggal turunkan cold brew-nya. Aduh, sedap. Nah, ada garnishnya sedikit nih, Sir Sandy. Garnishnya sedikit itu saya cuma nambahin yang namanya fresh milk aja di atasnya supaya lebih menarik. Nah, ini ganti yang Sir Sandy yang harus coba. Tapi sebelum dicoba, ini harus kita stir dulu nih, gitu ya, antara composition dari white chocolate sauce-nya dan juga dari cold brew-nya. Ini perpaduannya cocok banget ya. Dari coklat, dari cold brew-nya sama dari white coklatnya. Ini teman-teman bisa lihat layering-nya seperti apa. Ini kemudian setelah di stir, dia akan lebih kece lagi. Betul. Nah, coklat sausnya juga bisa digajikan sebagai garnish sebenarnya di atas. Cuman saya tadi pikir oke, pakai fresh milk-nya deh, lebih enak lagi. Silakan Sir Sandy. Oke. Sorry teman-teman. Karena keadaan yang terpaksa ini saya harus mencoba menikmati sendiri minuman ini. Oke. Yummy? Wah, ini sih maaf ya. Aduh, nikmat banget sih. Ini kalau bisa teman-teman bisa tahu ya, bahwa ini perpaduan antara cold brew-nya sama si white coklatnya. Ini blend jadi satu. Dan tidak ada yang flavor yang lebih menonjol atau flavor yang lebih ini apa namanya yang tinggi sekali gitu. Tapi di sini untuk dari cold brew-nya sama si white coklatnya ini benar-benar jadi satu. Wah. Oke, ini enak banget sih. Enak banget sih. Nah, ini bisa teman-teman bisa coba di rumah juga nih, gitu ya, eksperimen. Ada juga beberapa jenis coklat Whitakers, kemarin saya sempat jalan-jalan juga gitu ya. Jalan-jalan dalam arti kata di mall sini doang, di CP. Terus kemudian ada salah satu store yang memang jual coklat Whitakers banyak banget. Dan itu saya rekomen juga, Sir. Itu saya coba challenging sih. Nanti kita coba next section kita buat itu ya.
Kalau tadi teman-teman ya, kesukaan saya nih ya. Ini saya mau kasih tahu nih sama teman-teman. Ini dan tadi makanya saya pengen terus nih. Ini peanut butter. Aduh, peanut butternya kalau teman-teman tahu ya. Ini sih gokil. Wah, ini apalagi ya. Jadi teman-teman jangan taruh di chiller atau taruh di freezer sih kalau kayak gini-gini. Taruh di tempat yang suhu ruangan aja, kemudian kalian nikmatin. Itu benar-benar mantap banget sih. Ini enak banget. Makanya dari tadi saya nunjukin terus nih Sir nih. Saya udah pulang ya. Boleh nggak ya bisa langsung bawa pulang nih ya? Jangan ya. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin teman-teman sambil nunggu, mungkin kita bisa lanjut ke minuman ketiga nih, karena nggak sabar nih kira-kira ada minuman apa lagi, Sir. Nah, di sini saya mau kasih tahu nih teman-teman. Jadi ini gantian antara saya sama Sir Vincent buatnya nih ya. Nah, minuman ketiga ini saya mau kasih tahu ada sedikit yang unik buat teman-teman. Uniknya apa ya? Nah, uniknya seperti ini. Kalau teman-teman tadi lihat, itu kita penggunaannya semua si coklatnya dipanaskan terlebih dahulu, coklat barnya, kemudian dilelehkan, baru dijadikan satu dengan minuman. Minumannya apa aja? Bisa liquor sama yang tadi mocktail atau yang non alkohol. Oke? Nah, di sini kalau sama saya kembali lagi kayaknya ya, yang berhubungan dengan si liquor. Oke, si liquor itu. Nah, liquornya itu adalah saya menggunakan salah satu kita bisa bilang adalah ini salah satu favorit saya di podcast dari Grey Goose. Oke? Nah, dari Grey Goose ini saya tambahkan dengan si coklatnya. Bisa kebayang nggak? Dari vodka Grey Goose-nya saya masukin ke, saya campurkan dengan si coklatnya. Jadi kita bilangnya infuse. Kita bilangnya infuse coklat. Oke? Jadi seperti apa? Kalau tadi teman-teman lihat di depan, di sini saya kayaknya ada 2 botol dengan merek yang sama, tapi warnanya kok jauh beda ya. Kenapa nih bisa jauh beda? Nah, kalau teman-teman boleh tahu, sorry kita ada kendala teknis sebentar. Yes. Oke, di sini coklatnya ini adalah, vodkanya ini adalah kita campurkan ke dalam si liquor tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita menggunakan ini. Dagana ini dari Whittaker's juga nih. Semua komposisinya coklatnya kita menggunakan dari Whittaker's. Oke? Karena kita disponsori oleh Whittaker's. Oke. Dan kemudian di sini saya potong-potong dulu kecil-kecil. Oke? Saya cincang dulu si coklatnya. Kemudian saya masukkan ke dalam vodka. Nah, komposisinya adalah di sini saya menggunakan the whole bar atau satu coklat ini, ya. Kemudian dengan si vodkanya itu 600 ml. Oke, 600 ml dan kemudian didiamkan selama 3 hari. Jadi teman-teman, ini saya sudah buat dari sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini tinggal dinikmati aja. Oke, ini ada satu teknik bahwa kita menggunakan infused coklat. Betul ya? Yes, betul. Nah, tadi perbandingan saya ulang sedikit mungkin kalau ada yang kecepatan yang belum nyatet, perbandingannya tadi 600 ml ya. Betul. Vodka dengan 1 bar yaitu adalah 200 gram. Nah, kita pakainya dark coklat, kemarin kita putus sampai dark coklat. Betul. Supaya taste dari coklatnya itu berasa banget. Dan juga jangan khawatir nih, terutama for ladies. Karena biasanya, aduh Sir, masa kita ngambilin coklat terus ya? Kan bisa bikin kita tambah, gitu ya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian pakai dark coklat, ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan. Gitu. Dan juga untuk mengurangi dari tingkat stres. Karena kan stres nih teman-teman di rumah semua nih. Jadi kalian ngeminin aja coklat atau kalian buat creation produk dengan coklat itu bisa membantu mengurangi stres dari kalian sendiri. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman tadi saya sudah ulangi ya, bahwa tadi di awal kita menggunakan adalah creamy milk. Itu di awal. Oke. Minuman kedua dari Sir Vincent buat adalah white chocolate. Kemudian untuk yang ketiga kita menggunakan dagana. Kenapa nih kita cobanya kok banyak flavor ya? Karena kita mau kasih ke teman-teman juga bahwa ini semuanya capable banget atau edible banget untuk digunakan ya Sir ya, untuk macam-macam mocktail ataupun cocktail. Betul? Betul. Nah, di situ tadi Sir juga udah bilang ada peanut butter, ada almond. Nanti ada sesi berikutnya kita akan coba itu. Oke, yuk kita langsung aja. Sekarang di sini saya menggunakan si infused coklatnya ini dari vodka. Kemudian nanti saya menggunakan itu adalah peanut butter, oke. Terus kemudian setelah itu nanti kita shake ya. Nah, di sini teman-teman saya mau kasih tahu. Saya menggunakan rum di sini, white rum atau bakarnya, oke. Nanti kita shake. Nah, di sini nama minumannya adalah peanut butter coklat rum, oke.
Jadi lebih lebih kece lagi. Oke, karena ada satu teknik yang dari teman-teman kita kasih tahu adalah ada infus coklat. Oke, sekarang kita siapkan bahannya. Kita ambilkan esnya dulu. Sorry. Sambil tunggu, selamat datang teman-teman yang baru bergabung, bahwa kita session dari Coklat Galore ini adalah kerjasama dari Tourism Planner dan juga Hotel Visit Program serta dari New Zealand Trade and Enterprise serta juga dengan Witakers, bahwa kali ini kita memperkenalkan produk dari Witakers yang bisa kita uji coba dalam tanda kutip dibikin kreatif produk untuk pastry dan juga beverage. Nah, kalau memang nantinya ada yang ketinggalan karena kita juga live streaming YouTube, nanti bisa dilihat ulang gitu ya di YouTube di channelnya Hotel Visit Program. So jangan lupa di subscribe juga. Silakan, Sandy. Oke, jadi saya ulangi sama teman-teman bahwa yang saya gunakan adalah infused coklat dan vodka, ya, base-nya adalah vodka. Kemudian saya menggunakan adalah white rum atau dari Bacardi. Kemudian saya menggunakan peanut butter dan saya menggunakan krim sedikit, oke, biar lebih padat lagi. Dan di sini saya ngasih tahu nih sama teman-teman bahwa saya sudah siapkan gelasnya dengan si white takersnya itu. Yeah. Ini kalau aduh, langsung nih kayaknya rasanya ya. Ini dan saya sudah kasih tahu sama teman-teman lagi bahwa saya menggunakan di sini bukan peanut tapi almond. Yes. Lebih kece lagi. Oke. Yuk. Ini saya sudah siapkan gelasnya, nanti kita tuang di sini ya. Sementara kita buatkan bahannya terlebih dahulu. Saya sudah siapkan shakernya. Kemudian di sini saya menggunakan infused coklatnya. Itu udah menyatu banget ya antara vodka dan juga Whittakersnya ya. Betul. Ini teman-teman, sorry kalau boleh saya ulang. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ini kalau misalnya terlihat ya, ini sudah menjadi satu dan ini kelihatan bahwa dari si coklatnya itu udah melebur jadi satu atau melted jadi satu dengan si vodkanya, dengan likernya. Oke. Tapi aku masih ngingetin lagi nih Sir Sandy, karena Sir Sandy nakal nih, mainnya alkohol terus ya. Jadi aku harus ngingetin lagi bahwa minuman ini karena mengandung alkohol, so please make sure teman-teman yang nyoba di rumah itu harus minimal dari 21 tahun ke atas. Betul. Gitu ya. Kalau enggak nanti kita bisa dijewer juga nih sama orang tua kalian di rumah atau mungkin sama yang lain. Di sini kita mengajarkan teknik kepada teman-teman, bukan untuk mengajarkan untuk minumnya ya, Sir ya. Yes. Tapi ini adalah knowledge atau pengetahuan buat teman-teman. Nantinya ketika teman-teman sudah masuk dunia kerja, udah nggak kaget lagi bahwa kalian sudah tahu nih dari beberapa jenis minuman yang ada. Oke? Yuk kita mulai. Siap. Ya. Nggak sabarnya aku geserin dikit biar yang lain bisa lihat di rumah. Boleh. Di sini saya menggunakan coklat likernya ini itu kurang lebih 50 ml. Nah di sini, oke, nice. Oke, kita menggunakan 50 ml. Kemudian kita menggunakan rum. Rumnya di sini ada yang white ya, white rum ya. Karena ada yang gold. Sorry. 1 ounces. 1 ounces. Oke. Ini makanya saya dibilang nakal sama Sir Vincent. Ya, karena saya menggunakannya 1 ounces. Berarti total ada 2,5 ounces di dalam ya? Betul. Kemudian di sini. Masih standar lah. 2 ounces itu adalah standar untuk buat minuman. Masih ya, masih standar sama, ya. Oke, di sini saya menggunakannya kurang lebih sekitar 10 ml ya. Nah, ini juga nih yang ingredientnya bisa dikatakan bikin tambah. Di sini saya menggunakan 2 teaspoon, 2 sendok teh untuk peanut butternya. Buat tambahan teman-teman, ingat kalau buat creation product nanti untuk mendapatkan limited edition coklat dari Whitakers, jangan lupa kalau kalian mencampurkan bahan yang padat gitu ya, atau bahan yang berat masih jenisnya, mau tidak mau harus kalian shake supaya dia bisa nyatu. Betul. Dan di sini saya shake-nya harus lebih kencang. Karena ada peanut butter nih ya. Yes. Nah, kenapa tadi saya tekan sampai ada cukup lumayan keras? Karena biar dia tidak keluar atau tidak keluar dari sisi-sisi dari si gelas ini. Oke? Kemudian kita mulai cek. Oke.
Nah, di sini teman-teman lihat ya bahwa tidak ada yang keluar sama sekali nih, masih bersih semua, ya, keren banget. Sorry. Nah, ini dari peanut butternya juga dari satu, udah kece. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Ya. Sering. Oh, oke. Gelasnya di sini ya, Sar? Ya. Oke. Oke, kemudian kita mulai tuangkan ke dalam gelas, ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat lebih jelas dan tidak ada komponen. Oke. Aduh, Sir. Ini kalau saya nyoba lagi boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh banget. Gantian nih, Sir Sandy, kesian dari tadi. Jangan servis. Yang coklatnya saya. Nah, di sini metode saya adalah tetap menggunakan garnishnya dari si coklat itu. Karena kenapa? Biar tambah legit lagi atau lebih enak banget ketika kalian menikmati si minuman tersebut dengan si white Deckers-nya. Oke? Saya nggak kuat, Sir aja nyoba, Sir. Nanti saya diamuk masal sama yang di rumah karena nyobain terus. Oke. Inilah yang kita sebut adalah peanut butter of coklat. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini ada white Deckers-nya terlihat bahwa saya nggak pakai coklat bar yang lain nih, tapi menggunakan white Deckers. Oke, sekarang kita coba. Please. Nggak mau nih. Nggak apa-apa, Sir. Nggak mau nih, bener Bener nih. Aduh, enak loh. Wah, ini dari coklatnya, kemudian dari vodkanya sih. Nah, teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman bisa coba di sini ya, dan kalau misalnya kalian bisa join dengan kita, ini teman-teman bisa rasain bahwa ketika kalian minum, itu dari si almondnya kerasa sekali ketika di mulut. Kemudian dengan si vodkanya itu benar-benar kenceng banget. Karena tadi saya sudah siapkan dengan coklat likernya dan si ramnya juga nih. Ramnya tadi saya berikannya 1 oz. Ya. Oke, ini yang kita sebut dengan peanut butter dan coklat. Kita kayaknya harus ngulangi lagi nih, mungkin buat teman-teman yang baru datang gitu ya, bahwa kegiatan ini kerjasama dari Tourism Planner dan juga Hotel Business Program, di mana memang juga kita berpartner dengan New Zealand Trade Enterprise dan juga Whitakers, di mana kita buat untuk coklat galon, untuk kita buat creation produk dari sisi pastry dan juga dari sisi beverage. Betul. Jangan lupa ada competitionnya nih. Di sini ada coklat yang limited edition nih guys. Jadi kalau boleh diarahkan ke sini kameranya, ini adalah coklat limited edition yang merupakan reward dari teman-teman. Nanti challenge-nya adalah kalian harus buat kreasi dari pastry maupun beverage, nggak harus sama dengan yang kami buat. Kemudian nanti di-upload ke Instagram untuk foto hasil produk yang sudah jadi, yang tentunya sudah digaris dan cantik tampilannya, di mana harus dicantumkan ada resepi, ada metode, dan juga jangan lupa di-tag ke Podomoro University dan juga hbp.pu. Dan teman-teman saya kasih tahu juga ada hashtagnya nih. Hashtagnya seperti apa? Hashtag PU X dengan NZTI. Oke. Dan dikumpulkan paling lambat 1 minggu. 1 minggu. Dan ini buat teman-teman untuk menciptakan kreasinya atau resepinya, waktunya cukup banget. Sir, kita boleh ikut nggak nih? Jangan. Buat teman-teman di rumah. Buat teman-teman aja di rumah. Ya, kalau kita ikut nanti, waduh, saya sih udah gila memang, cuma jangan ya. Kita serahkan kepada teman-teman semua. Oke. Nah, saat ini setelah kita coba kreasi untuk minuman, produk minuman, baik non alkohol maupun dengan alkohol, saatnya kita juga beralih untuk ke pastry produk. Di sini ada expertnya kita nih dari Hotel Business Program Podomoro University. Kita panggil satu-satu yuk. Mungkin kita panggil Chef Stella. Boleh bergabung sama kita, Chef Stella? Wah. Gimana kabarnya, Chef? Sehat ya? Dan juga Chef Stella juga ditemenin nih dengan satu dosen dari kita lagi, yaitu Chef Budi. Chef Budi, boleh gabung Chef Budi? Nah, jadi kita ini
Dan kalau saya dan Sir Sen itu dari sisi bar knowledge-nya, sedangkan Chef Stella dan juga Chef Budi ini dari sisi pastry product. Monggo Chef Budi, Chef Stella bisa sharing sama teman-teman di rumah juga. Silakan. Hari ini kita akan bikin dua produk sih sebenarnya dari bahan 5 macam coklat Whittakers. Jadi yang pertama kita mau bikin apa dulu nih? Kita mau bikin coklat brownies with coklat almond. Jadi kita akan menggunakan 2 jenis coklat Whittakers di sini. Satu kita menggunakan yang dark gana. Satu dark gana. Jadi dalam satu resep ini, dalam coklat brownies ini ada 2 macam coklat Whittakers. Jadi kita menggunakan dark gana dan menggunakan si almond gold supaya lebih crispy aja si brownies. Oke, langsung aja. Kita langsung bikin ya. Jadi pertama yang harus kita adalah di sini kita meltedkan coklat. Jadi kalau kalian ingin melelehkan coklat, yang harus dilakukan adalah dengan cara bain-marie. Bain-marie ini jadi tidak tersentuh sama airnya. Jadi kalian hanya menggunakan uap dari air panas ini. Dan airnya juga tidak panas, biasanya simmering. Karena kalau terlalu panas nanti bisa menyebabkan si coklatnya juga jadi gosong, terus nanti ada taste gosong gitu sedikit. jadi kita masukin. Jadi pada saat kalian melelehkan coklat, nggak perlu sampai semua melted nih. Nanti kalian aduk-aduk juga bagian yang kecil-kecil ikut meleleh semua. Ini bisa langsung dimasukin. Kita juga bisa langsung masukin butter ke dalam coklat yang sedang kita lelehin. Biar kita melted barengan. Coklat yang kita gunakan, kenapa kita menggunakan yang dark gana? Karena kita mau ada sedikit rasa pahit di browniesnya. Karena kita mau nggak terlalu manis, karena kita mesti tambahin gula lagi, dan segala macam. Jadi kita mau tetap rasanya ada pahit-pahitnya. Chef, tadi ini metodenya apa? Bain-marie? Bain-marie. Oke. Berarti tadi dari dark gana dicampur dengan butter. Oh, butter. Oke. Nah, hari ini tadi nama produknya udah disebutin belum ya? Oh iya, kita lupa sebutin. Kita akan buat dark chocolate brownies with almond Whittakers. Wow. Kita menggunakan 2 coklat Whittakers di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat sudah mulai mencair nih coklatnya. Jadi hanya perlu diaduk-aduk aja. Oh, sama prosesnya sama kayak tadi ya, kita meltetin dulu coklatnya ya? Iya, jadi meltetin coklatnya, jadi lebih mudah untuk mencampurnya. Kalau misalkan seperti ini, Chef, ini kan dipakai dark coklat nih. Ada karena kan buatnya brownies ya? Iya. Gitu. Berarti pengen menimbulkan rasa coklatnya itu sendiri dari si Whittakers ya, berarti ya? Iya, jadi karena kan coklat brownies, jadi otomatis bahan utamanya adalah coklat itu sendiri. Oke. Wah, ini bentar lagi nih guys. Jadi bentar lagi dia sudah mulai melted untuk dia bisa jadi satu. Kemudian setelah di bain-marie ini kita jadi satu, bahan-bahan yang dipakai ada apa lagi nih, Chef? Habis ini kita ada telur, ada gula, sama ada tepung sebagai pengikat. Oke, kemudian nanti di mix di situ ya? Nah, kalau yang brownies ini kita mixnya manual. Kita nggak di mix sampai telurnya ngembang. Karena kalau sampai telurnya ngembang, nanti kalian akan bikin brownies yang teksturnya itu seperti sponge. Oh gitu. Nah, kita mau bikin brownies yang benar-benar padat brownies. Oke, berarti ini salah satu teknik juga buat teman-teman tuh, di mixnya harus manual pakai spatula ya? Jadi hanya asal tercampur rata saja. Oke. Saya baru tahu nih, jadi itu juga bakal ada knowledge juga buat teman-teman bahwa
ketika kalian buatnya pakai mixer, maka itu akan jadi tekstur seperti sponge cake karena dia ngembang dari putih telurnya. Dari si telurnya ngembang, jadi menyebabkan browniesnya akan ngembang juga, jadi jatuh seperti cake. Nah ini udah mulai melted nih, Chef Budi dan Chef Stella. Ih, nggak sabar langsung pengen jadi. Wanginya sudah luar biasa ya. Yes, kecium aromanya dark coklatnya. Oke, sambil nunggu coklat sama butternya meleleh, kita akan campurin telur sama gula ke dalam bowl yang lain. Kenapa nggak kita campur ke sini? Karena telurnya ini bisa matang. Jadi kan karena kena panas. Jadinya nanti scramble egg ya? Jadinya nggak jadi brownies. Yeah. Terus kita sebelum kita campurin gula, ini hal yang agak penting juga. Sebelum kita campur gula, kita harus campur dulu telurnya supaya rata. Dan setelah itu kita masukin gula, ini harus langsung diaduk. Kembali lagi, kalau misalnya nggak langsung diaduk, si telurnya ini bisa scramble. Jadi si kuning telur sama gula itu bisa menyebabkan scramble kalau nggak langsung diaduk. Nah, kita harus extra sampai dia Nyatu ya berarti ya. sampai gulanya larut. Tadi kalau telurnya saya ingat ada 3 butir ya, Chef? Oh iya. Kalau sugarnya? Telurnya sekitar 132 gram, sugarnya itu di 125 gram. Nanti untuk resepnya kita bakal siapin buat kalian semua. Oke. Ini nggak perlu diaduk lagi, Chef? Nggak usah, Udah cukup. aja. Karena kan kita kembali lagi kita mau bikin brownies yang butter, kita nggak boleh juga overmix, kita mau bikin supaya tetap browniesnya padat. Nah, jangan lupa nih teman-teman. Jadi, tadi tidak hanya dari sisi beverage, tapi ini adalah salah satu contoh untuk pastry creation dengan Whittaker. Balik lagi, kita akan ada competition buat teman-teman, ada challenge-nya ketika kalian memosting, nanti akan kita nilai dari sisi para expert, di mana the winner akan mendapatkan coklat limited edition dari Whittakers. So, jangan sampai tidak ikutan. Silakan Chef, lanjut. Sekarang kita campur. Untuk coklat yang sudah dilelehkan seperti ini, coklat sama butter sudah melted dengan rata, sudah tidak ada gumpalan-gumpalan lagi. Lalu kita masukkan. Oh, nggak harus nunggu sampai dingin ya, Chef ya? Berarti diangkat sebentar, ya masih hangat-hangat dikit, nggak apa-apa ya, dituang ya? Nggak harus nunggu suhu ruangan berarti ya? Ya, sekarang kan dengan tadi telurnya suhunya udah dingin. Maksudnya udah room temperature, jadi dia nggak akan panas. Dan juga harus dipastikan kalau misalnya yang dituang adalah si coklat dituang ke dalam telur, karena kembali lagi kita nggak mau bikin jadi scramble egg yang sering. Iya. Oke, coklat dituang ke dalam telur. Siap. Nah, itu berikutnya, Chef. Berikutnya kita masukkan tepung di sini. Tepung terigu sekitar 43 gram. Lalu kita aduk lagi sampai rata. Berarti manual supaya tadi padat ya, dari sisi browniesnya adalah padat. Nah, buat teman-teman juga sambil nungguin Chef Budi sama Chef Stella untuk nge-mix bareng, bahwa ada kategorinya nih guys. Whittakers ini dia sudah mendapatkan award selama 9 tahun berturut-turut nih guys. For the most trusted brand di New Zealand untuk kategori confectionery. Jadi sudah terpercaya ini guys. Jadi tidak diragukan lagi karena sudah 9 tahun berturut-turut mendapatkan award yang sama. Ya. Nah, setelah ini udah tercampur tuh. Udah. Jadi bikinnya cukup mudah untuk brownies seperti ini. Tidak perlu menggunakan mixer dan sebagainya. Jadi tinggal dong. Nah, ini pastikan kalian lapisi dengan baking paper. Jadi kalau kalian lihat nih, ada baking papernya, diolesi dengan butter sedikit saja, agar baking papernya bisa nempel seperti ini. Fungsinya biar nggak lengket ya, Chef? Ya, jadi baking paper ini kan pada saat nanti kalian browniesnya jadi, ngangkat akan lebih mudah. Jadi tidak ada bagian menempel-nempel. Oke. Lalu kita tuang. Terus ini jenis cake yang nggak perlu worry kita tuh bakal gagal, karena memang yang dicari adalah kebantetannya gitu. Brownies itu kembali lagi ini cake bantet, jadi no worries banget. Jadi memang tujuannya dibuatnya padat dia gitu ya. Oke. Nah, ada juga beberapa brownies kan ada jenisnya ya, ada yang kukus, ada yang panggang. Ini nanti seperti apa? Panggang kah atau kukus kah?
Ini panggang. Panggang ya? Karena kalau yang dikukus sedikit berbeda cara sama resepnya. Saya bantu, Chef. Ya, terima kasih. Siap. Nah, setelah ini yang almond coklat kita susun. Jadi yang tadi kan ada dalam brownies adalah dark ganache. Nah, ini menggunakan almond. Dari coklat Whittaker's-nya dipotong kotak-kotak kecil ya? Iya. Dia nggak akan meleleh tuh, Chef? Akan tetap stay di atas sih. Oh, oke. Nah, setelah ini sudah jadi, kita tinggal panggang di oven. Suhunya 180 derajat selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Oke. Nah, sekarang ini juga udah ada tampilannya yang jadi saya sama Chef Stella udah bikin sebelum ini. Jadi seperti ini. Oh, sudah ada yang jadi. Ya, karena kan perlu waktu untuk proses panggangannya. Nah, saya sama Chef Stella juga akan mencoba plating. Ini untuk yang hasil jadinya. Jadi kita potong, lalu kita bisa portioning untuk plating. Nah, baking paper tadi yang saya bilang, jadi akan lebih mudah untuk angkat, tinggal diangkat seperti ini dari loyang. Chef, saya mau nanya dikit nih, Chef, karena kan saya taunya makan nih ya, Chef. Kalau brownies yang begini nih, cocoknya disajikan dingin atau memang hangat? Room temperature biasanya. Room temperature. Oke. Jadi brownies itu biasanya dimakan dengan kondisi room temperature. Dia tidak disajikan dingin atau hangat. Oke, siap. Nah, monggo, Chef. Nah, setelah ini saya akan mencoba plating sama Chef Stella nih. Jadi Chef Budi ini menggunakan, kita tadi sebelumnya kita udah sempat bikin yang namanya whipped ganache. Kita menggunakan white chocolate dari Whittaker's juga. Kita mau tambahin another depth of flavor juga di sini. Ini lebih manis karena tadi dark ganache-nya sudah pahit. Kita bikin whipped ganache yang rasanya lebih manis supaya counter rasanya. Silakan, Chef. Jadi white whipping ganache ini adalah coklat ganache, tapi dia bisa dicampur krim, jadi sehingga bisa di whip sampai kembang seperti teksturnya. Jadi antara whipped cream sama ganache. Oke, yang saya tahu kan jadinya coklat saus ya, jadi coklat ganache misalkan ya. Oh, ini bisa juga di whipped cream. Jadi kurang lebih itu cara buatnya. Ganache itu biasanya coklat 1:1. Nah, kalau whipped ganache itu coklat setelah jadi ganache ditambahin satu bagian lagi krim. Jadi krimnya di double. Tapi 1:1:1. Jadinya 1:1 terus banding 1. Banyak memang. Siap. Nah, itu biasanya kita istirahatin 1 malam supaya cocoa butternya dari si coklatnya itu ngeset, baru kita bisa whip dan jadilah whipped ganache. Nah, ini juga tadi sudah di whip. Jadi kalau kalian Berarti perpaduan 3 coklat nih. 3 coklat dalam satu produk. Coklat almond sama white coklat. Ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita tambah sedikit agar lebih cantik. Apa itu, Chef? Ini gold leaf. Gold leaf bisa dimakan? Bisa, ini edible. Oh, edible. Tapi harus dipastiin kalau gold leaf itu nggak kena tangan ya, karena kalau dia kena tangan dia nempel terus kayak nempel terus. Oh, susah ya jadinya. Jadi kita harus pakai sesuatu yang besi. Chef, mungkin teman-teman yang baru join boleh nggak diulang nih? Ini namanya apa produknya? Tadi disebutkan nama Chef Stella, tapi takutnya ada yang baru join. Ini adalah coklat brownies with almond coklat Whittaker's. Wow. Kita serve pakai whipped coklat ganache-nya dari Whittaker's lagi.
Oh, ini ada 3 jenis coklat di sini. Nah, nanti ini produknya sudah jadi nih dari Chef Budi sama Chef Stella. Mereka buat brownies dari 3 jenis coklatnya Whitakers. Yang pertama adalah coklat almond, kedua adalah dark ganache, yang ketiga adalah white chocolate. Ternyata kombinasi dari coklat itu bisa digabungkan menjadi sebuah brownies dengan tampilan yang menarik dan rasanya saya belum tahu nih Chef, kan belum nyoba nih kalau kita. Bolehkah saya coba satu Chef? Silakan coba. Boleh ya, bisa langsung dimakan ya Chef? Bisa. Oh siap. Maaf ya guys yang teman-teman di rumah, ini kita waktunya moment of truth. Enak gak sih ya browniesnya kita coba? Stella mungkin. Oh boleh. Siap. Saya mau ngundang partner intern saya, dia lagi ada urusan sedikit di belakang, jadi saya dulu ya, jangan bilang ya. Gimana rasanya? Browniesnya tuh lembut sekali. Tadi yang dipakai di dalam brownies itu adalah coklat almond dan juga dark coklat. Karena yang saya dapetin adalah coklat itu pekat sekali, tapi dia teksturnya lembut dan tidak mate, tidak enak gitu loh. Dan kalau saya tadi makannya juga dengan white coklat sausnya, itu tadi white ganache coklat, white whipping ganache itu juga melengkapi dari sisi coklatnya karena bercampur antara coklat yang dark coklat dengan yang white coklat. Boleh saya habisin ya, Chef? Silakan. Nanti berarti teman-teman, maaf saya sambil ngomong nih. Jadi jangan lupa bagi yang baru join atau yang sudah join dari tadi, kami mengingatkan bahwa Whitakers itu menyediakan competition buat teman-teman semua, yaitu prize-nya atau reward-nya itu adalah limited chocolate edition dari Whitakers. Mungkin kamera boleh di-shoot ke sana dulu. Di sebelah sini, di mana akan disediakan reward untuk bagi teman-teman pemenang. Kita sediakan 3. Dan jangan lupa kreasi produknya untuk pastry dan juga beverage harus diupload ke dalam Instagramnya teman-teman semua. Di mana Instagramnya harus berisikan yang pertama ada resepi, yang kedua ada metode, yang ketiga pasti tampilan yang sudah cantik seperti ini, dan juga ditambahin ada 2 tag. Yang pertama tag ke Podomoro University, kemudian juga @hbp.pu. Jangan lupa ada hashtagnya. Hashtagnya adalah PU X atau collaboration with NZTE, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti, dan deadline-nya hanya 1 minggu nih guys. Nanti akan diuji oleh para expert kita di sini. Oke? Mungkin dari Chef Budi sama Chef Stella ada satu tips terakhir untuk membuat ini supaya teman-teman bisa membuatnya lebih menarik lagi. Mungkin dari sisi komposisi warna, bahan mungkin. Mungkin saya akan jelas sedikit dengan warna kali ya. Karena kan kalau kalian lihat di sini brownies warnanya gelap. Jadi dikombinasi dengan saya itu mencoba dengan white whipping ganache. Jadi gelap ketemu terang. Jadi sehingga kombinasi warna itu jadi harus satu gelap satu terang. Jadi akan kelihatan. Oh menarik ya. Jadi dan juga kreasi sebaik mungkin dengan menggunakan 3 coklat itu cukup menantang gitu ya. 3 jenis coklat yang berbeda untuk dijadikan satu. Oke, sama satu lagi guys. Jadi ini adalah merupakan sesi terakhir kita. Mungkin saya juga panggilin partner intern saya, Sir Sandy, untuk bisa bergabung juga ke kita, di mana memang bagi yang baru join atau yang sudah join dari tadi, kita mau mengingatkan kembali atau menginformasikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dari Tourismpreneur dan juga Business Program, bekerja sama dengan New Zealand Trade and Enterprise dan juga Coklat Whitakers. Di sini kita memperkenalkan kreasi produk dari sisi pastry dan juga beverage dengan menggunakan Coklat Whitakers. Dan juga ada keunggulan dari Whitakers bahwa mereka sudah menjadi the most trusted brand New Zealand yang memenangkan 9 award bertahun berturut-turut gitu ya, di mana jatuh di mana mereka memenangkan kategori confectionery gitu. So jangan tunda lebih lama, segera beli untuk produk Whitakers-nya dan langsung dicoba untuk competition-nya. Oke. Belum lagi dari saya bahwa teman-teman jangan lupa untuk ikut kuisnya. Oke? Karena kenapa kuisnya? Waduh, ini hadiahnya sangat amat menarik sekali. Buat teman-teman, selamat mencoba. Oke? Kita tunggu. Bye, thank you.